Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, model keperawatan jiwa, yang beranggotakan Larasia Gloria, Nuriana Adila Ayu, Alvina Joganita, Angelina Gunawan, Anis Fitria, Desi Dwi Wulandari, Dewi Indah Endang Muftia, Erlita, dan Gandes. Analisa. Penyimpangan yang dilakukan yaitu pasien mempertahankan ego yang menurut pasien benar namun tidak sesuai dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan pasien. Contohnya, pasien sudah mengetahui terdiagnosa HIV/AIDS dan mengatakan tidak bisa merasakan manis, asam, dan asin yang menyebabkan nafsu makan klien menurun. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa secara sadar klien memilih untuk tidak makan daripada berupaya meningkatkan kesehatan klien. Penyimpangan yang kedua yaitu klien dengan sadar tidak mau melakukan pengobatan ARV yang sudah disarankan oleh dokter. Selain itu, pasien juga mendapat konselor HIV namun tidak mau bertemu dengan konselor tersebut. Penyimpangan yang terakhir yaitu secara tidak sadar pasien beresiko menularkan HIV kepada keluarga dikarenakan pasien menutupi kondisinya dari keluarga. Tetapi yang dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan untuk mengatasi kecemasan pasien yang berlebih, dengan cara melakukan pendekatan dengan alam, sadar atau menyadarkan pasien secara nyata bahwa HIV yang dideritanya tidak perlu ditakuti secara berlebihan, namun harus dihadapi untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Model pola hubungan antara pasien dan terapis yaitu terapis mendorong verbalisasi pasien untuk membantu mengungkapkan pikiran dan perasaan yang dirasakan oleh pasien, sehingga menjalin rasa percaya antara pasien dengan terapis. Model interpersonal. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Terlebih apabila kita membicarakan tentang kehidupan sosial seseorang individu. Komunikasi dapat membuat seseorang atau kelompok mengetahui sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok atau orang perorangan lain yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menentukan reaksi pada apa yang akan dilakukannya. Sedangkan komunikasi interpersonal merujuk pada upaya seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Lebih jauh lagi, motivasi seseorang dalam melakukan komunikasi interpersonal juga meliputi banyak hal. Komunikasi interpersonal dapat pembentukan hubungan interpersonal. Terdapat sebuah teori pengembangan hubungan interpersonal, yakni teori self-disclosure, teori self-disclosure atau teori pembukaan diri yang kerap disebut dengan Johari window. Ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami interaksi antar pribadi secara manusiawi. Teori self-disclosure mengungkapkan aksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa tersebut. Sedangkan dalam kasus di atas terdapat komunikasi interpersonal yang baik dibuktikan dengan pasien mengatakan kondisi saat ini klien malu untuk keluar rumah akibat bau mulut dan sariawan yang dialaminya. Klien lebih cenderung menyimpan segala hal yang dirasakan dan dipikirkan. Klien juga tampak menunduk pembicaraan lirih dan mengalami kemunduran dalam perawatan diri. Dan kita tahu bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan untuk pasien diidentifikasikan ke dalam 3 tahap, yakni tahap pendekatan, tahap membangun komunikasi interpersonal, dan yang terakhir adalah tahap pemenuhan kebutuhan. Tahap pendekatan dilakukan dengan melakukan perkenalan identitas diri, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan mengenai
penyebab mereka tertular, latar belakang kehidupan mereka, sampai dengan kegiatan yang mereka lakoni sehari-hari sampai dengan saat ini. Setelah tahap pendekatan dilakukan, barulah melakukan upaya membangun komunikasi interpersonal dilakukan dengan menitik beratkan pada komponen-komponen efektivitas komunikasi interpersonal yang dapat mempermudah dalam mewujudkan interaksi sosial yang positif antara mereka dengan masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah menjalin keakraban, membangun kepercayaan, membangun empati, menciptakan sikap saling mendukung, membangun sikap positif, membangun kesetaraan, dan self-disclosure. Melalui komunikasi yang dibangun tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan sosial mereka. Kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan adanya komunikasi interpersonal tersebut antara lain adalah kebutuhan jasmani, kebutuhan keamanan atau keselamatan, kebutuhan sosial di mana di dalamnya termasuk kebutuhan untuk memiliki interaksi sosial yang positif dengan masyarakat Kota Surakarta, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Faktor pendorong komunikasi interpersonal yang dilakukan dengan masyarakat dalam upaya membangun interaksi sosial yang positif. Faktor-faktor tersebut ke dalam dua kelompok, yakni faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri pasien, dan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri pasien. Faktor internal yang mendukung terciptanya komunikasi interpersonal antara lain dengan masyarakat meliputi kepercayaan diri, kemampuan yang besar yang dimiliki untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung terciptanya komunikasi interpersonal dengan masyarakat meliputi adanya peran dan bantuan dari masyarakat, lingkungan pasien, dan keluarga. Selain ditemukan adanya faktor-faktor pendukung, ditemukan pula faktor yang menghambat upaya dalam melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat. Faktor yang dapat terlihat jelas adalah faktor yang berasal dari luar diri atau faktor eksternal, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat dengan HIV/AIDS, masih banyaknya anggota keluarga pasien yang belum mau menerima, dan kekurang pedulian pemerintah setempat yang kemudian mengakibatkan adanya konsep diri negatif pada diri yang kemudian menilai buruk tentang penyakit yang diderita pasien. Model sosial. Menurut Sachs, model ini berfokus pada lingkungan fisik dan situasi sosial yang dapat menimbulkan stres dan mencetuskan gangguan jiwa. Menurut Sachs, setiap individu bertanggung jawab terhadap perilakunya, mampu mengkontrol dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan nilai atau budaya yang diharapkan pasien. Kaplan meyakini bahwa konsep pencegahan primer, sekunder, dan tersier sangat penting untuk mencegah timbulnya gangguan jiwa. Situasi sosial yang dapat menimbulkan gangguan jiwa adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya support system, dan coping mekanisme yang maladaptif, penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku. Kondisi saat ini, pasien malu untuk keluar rumah akibat bau mulut dan sariawan yang dialaminya. Klien lebih cenderung menyimpan segala hal yang dirasakan dan dipikirkan. Klien juga tampak merunduk, pembicaraan lirih, dan mengalami kemunduran dalam perawatan diri. Model terapi keperawatan. Prinsip proses terapi yang sangat penting dalam modifikasi lingkungan dan adanya support system. Proses terapi dilakukan dengan menggali support system yang dimiliki klien seperti suami atau istri, keluarga atau teman sejawat. Selain itu, kita sebagai tenaga kesehatan berupaya menggali sistem sosial klien seperti suasana di rumah, di kantor, di sekolah, di masyarakat, atau tempat kerja. Pola hubungan sosial menurut Kaplan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi gangguan jiwa seseorang berdasarkan sosial adalah kurang mampu mengatasi stres dan kurangnya support system. Dibuktikan saat klien di rumah sakit dan dokter menjelaskan terkait penyakitnya, dan klien mendapatkan seorang konselor pendamping. Klien tidak mau bertemu dengan konselor HIV tersebut. Klien juga tidak mau menceritakan kondisinya kepada keluarganya. Hal ini karena pasien takut dicap manusia tidak beradab dan hina. Klien takut semua anggota keluarga akan menjauhinya. Eksistensial. Yang pertama, bentuk penyimpangan perilaku sesuai tema eksistensial. Bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi pada kasus yaitu pengasingan terjadi karena adanya pembatasan diri. Klien malu untuk keluar rumah akibat bau mulut dan sariawan yang dialaminya. Klien cenderung menyimpan segala hal yang dirasakan dan dipikirkan. Klien juga tampak menunduk pembicaraan lirih dan mengalami pemunduran dalam perawatan diri. Hal ini dipicu karena ia menganggap HIV adalah kutukan kematian. Saat ini klien juga tidak mau menceritakan kondisinya kepada keluarganya. Hal ini karena ia takut dicap manusia tidak beradab dan hina. Ia takut semua anggota akan menjauhinya. Individu tidak bebas memilih berbagai alternatif perilaku. Klien merasa malu untuk keluar rumah akibat bau mulut dan sariawan yang dialaminya. Klien juga tampak menunduk pembicaraan lirih dan mengalami kemunduran dalam perawatan diri. Selain itu, klien juga tidak mau berobat ARV saat ini di rumah sakit dan dokter menjelaskan terkait penyakitnya. Ia mendapatkan seorang konselor pendamping namun ia tidak mau bertemu dengan konselor HIV tersebut. Yang kedua, proses terapi sesuai model keperawatan tema eksistensial. Pasien harus mampu memilih secara bebas, artinya klien dapat pada kasus di atas harus mampu memilih secara bebas model terapi apa yang cocok ia jalani untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan terapis juga diharapkan bisa membantu klien memperluas kesadaran diri dan dengan mengklarifikasi realita dan membantu klien mengenal diri sendiri. Yang ketiga, pola hubungan pada model keperawatan sesuai tema eksistensial. Hubungan klien dengan anggota keluarga maupun tenaga medis sangat tertutup karena ia merasa malu dan takut dicap manusia tidak beradab dan hina. Ia takut semua anggota keluarga akan menjauhinya. Sosial. Yang pertama, bentuk penyimpangan perilaku sesuai tema medikal. Pesan tidak jelas disampaikan dari kasus saat di rumah sakit dan dokter menjelaskan terkait penyakitnya. Ia mendapatkan seorang konselor pendamping namun ia tidak mau bertemu dengan konselor HIV tersebut. Saat ini klien juga tidak mau menceritakan kondisinya kepada keluarganya. Bahasa yang digunakan merubah arti verbal atau nonverbal dari kasus. Hal ini dipicu karena ia menganggap HIV adalah kutukan kematian. Yang kedua, proses terapi sesuai model keperawatan medikal. Pola komunikasi interpersonal saat di rumah sakit dan dokter menjelaskan terkait penyakitnya, ia mendapatkan seorang konselor pendamping namun ia tidak mau bertemu dengan konselor HIV tersebut. Feedback dokter menjelaskan terkait penyakitnya, ia mendapatkan seorang konselor pendamping. Beri alternatif untuk komunikasi yang tidak efektif. Klien harus mau diberi pengobatan ARV dan klien harus segera menceritakan kondisinya kepada keluarganya. Yang ketiga, pola hubungan pada model keperawatan sesuai tema medikal. Hubungan klien dengan perawat atau dokter yaitu melakukan komunikasi dengan pola komunikasi interpersonal dan perawat atau dokter memberikan pengertian kepada klien untuk tidak menolak pengobatan dan segera menceritakan kondisi kepada keluarga. Saat ini klien juga tidak mau menceritakan kondisinya kepada keluarganya. Hal ini karena ia takut dicap manusia tidak beradab dan hina. Ia takut semua anggota keluarga akan menjauhinya. Kesimpulan, teori self-disclosure
mengungkapkan aksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa tersebut. Dan kita tahu bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan untuk pasien diidentifikasikan ke dalam 3 tahap, yakni tahap pendekatan, tahap pembangun komunikasi interpersonal, dan yang terakhir adalah tahap pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan adanya komunikasi interpersonal tersebut antara lain ada kebutuhan jasmani, kebutuhan keamanan atau keselamatan, kebutuhan sosial di mana di dalamnya termasuk kebutuhan untuk memiliki interaksi sosial yang positif dengan masyarakat Kota Surakarta, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Faktor internal yang mendukung terciptanya komunikasi interpersonal antara dengan masyarakat meliputi kepercayaan diri, kemampuan yang besar yang dimiliki untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sedangkan faktor eksternal yang mendukung terciptanya komunikasi interpersonal antara dengan masyarakat meliputi adanya peran dan bantuan dari masyarakat, lingkungan, pasien, dan keluarga. Saran dari kesimpulan di atas bahwa seharusnya masyarakat atau orang lain lebih menjalin keakraban, membangun kepercayaan, membangun empati, menciptakan sikap saling mendukung, membangun sikap positif, membangun kesetaraan, self-disclosure dengan bertanggung jawab terhadap perilakunya, mampu mengontrol dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan nilai atau budaya melalui komunikasi agar pasien atau keluarga yang memiliki gejala gangguan jiwa dapat teratasi dan dapat berkurang. Diharapkan masyarakat selalu memberikan support, merasa empati dan simpati kepada orang lain yang memiliki gangguan jiwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.